Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Elsa Farida, guru SMA Negeri 6 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 11. Pendidikan maksudnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran yang berpihak pada murid bermakna memandang setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda. Tujuan dari prinsip ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas dan menyenangkan bagi setiap murid. Pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Saya beranggapan semua murid itu memiliki kemampuan yang sama dan harus mencapai ketuntasan belajar yang sama. Menurut saya, murid yang berhasil itu adalah murid yang mendapatkan nilai kognitif atau pengetahuan yang tinggi. Sedangkan murid-murid yang tidak mendapatkan nilai kognitif yang tinggi adalah murid yang bodoh dan tidak berprestasi. Saya juga menganggap murid itu ibaratkan sehelai kertas kosong yang belum diisi dan tidak tahu apa-apa. Saya juga beranggapan murid harus menguasai semua bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam pembelajaran di kelas, saya sering mendominasi, kurang melibatkan murid dalam pembelajaran. Target saya, materi pelajaran yang ada di kurikulum harus tercapai. Murid sebagai objek pembelajaran yang harus mendengarkan gurunya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran saya berubah. Setiap murid memiliki keunikan masing-masing, memiliki gaya belajar yang tidak sama, yang akan mempengaruhi kecepatan dalam menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Murid adalah objek pembelajaran. Pembelajaran harus berpusat pada murid. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, murid harus terlibat. Pembelajaran bukan didominasi oleh guru, melainkan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin dalam kelas. Pembelajaran bukan hanya meningkatkan kemampuan kognitif. Pembelajaran tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Setelah saya mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, di dalam kelas saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model yang bervariasi. Bukan hanya metode ceramah, saya juga tidak hanya berfokus meningkatkan kemampuan kognitif murid, tetapi saya juga akan menuntun dan menanamkan karakter kepada murid. Yang tidak kalah pentingnya, saya harus lebih mengenali murid-murid lebih dekat. Demikianlah kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Assalamualaikum.